Alhamdulillah cek diakoni. Dua. Bunta. Sambut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek tegan nduk pinggir dalan, tegane glundung ketemu bakso. Woi, Apa itu? Mergo udane wis rampung awake dhewe podcastan, tamune cangkrukan ketuane DKJ. Alhamdulillah cek diakoni. Lunyu Cak Nanda. Oke, dulur Rebung, malam ini kita kedatangan tamu Cak Nanda Sukmana, Ketua Umum Dewan Kesenian Jombang periode 2017-2021. Ngono ta? Jadi ora salah paham. Periode ini disebutkan. Manut mawon Mas. Nggih. Ya apa kabar Cak Nanda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sae. Mas Cak Nanda di cangkrukane Rebung ini enek hukum. Hukumnya iso dijawab, gak iso mbok biasane kudu dijawab. Ngaten. Iya. Sifatnya memaksa lah ya. Boten maksa. Boten, ya. Nek iso dijawab, nek gak iso biasane dijawab. Jawab. Nah, oke. Kenapa malam ini kita menghadirkan Cak Nanda Sukmana? Karena isu soal seni dan budaya sedang menghangat dan beliau adalah orang yang saya anggap paling kompeten untuk bisa memberikan pencerahan ke teman-teman pegiat pelaku seni, terutama teman-teman di pemirsanya Cangkrukane Rebung. Jadi ini bagian dari podcast ini bagian dari media komunikasi Rebung dengan masyarakat agar kita bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan dan unek-unek kita. Oke Mas Nanda, mungkin sebelum kita masuk ke isu yang fundamental, substansial dan eksistensi, mungkin Mas Nanda perlulah cerita dulu sejarah berkesenianmu piye Cak? Ya ora dodo Mas. Ya ora dodo. Heeh. Wong dadi skripsi. Dadi buku. Dadi skripsi. Oke. Sejarah berkesenian. Ono pendahuluan. Nggih Mas, matur nuwun undanganipun. Minimal itu karena saya tuh kira-kira berangkat dari Jombang, maka juga saya akan juga bicara tentang Jombang. Iya, monggo. Iya. Karena mulai dari objek sampai subjek itu kira-kira saya pernah melakukan itu. Objek itu pengertiannya bahwa saya nggak tahu apa aturan-aturan dalam berkesenian misalnya, apa itu misalnya Dewan Kesenian misalnya, kemudian sinergitas pemerintah dengan komunitas kesenian misalnya, macam-macam lah. Ya. Waktu itu kira-kira bahasanya ada saya gitu, cik bocil Mas itu. Iya. Bocil itu Mas, Bocah cilik. Oh, bocah Bocah cilik. cilik. Itu cil yang lain ya. Bocil yang lain Pak ya. Jadi prinsipnya pada saat itu manut dan seneng dan happy dan kira-kira sangat menikmati apa itu kesenian. Aku juga nggak paham gitu. Berproses. Prinsipnya seneng hura-hura. Oke. Hura-hura. Karena banyak ketemu teman dan macam-macam. Bisa bolos sekolah gitu. Bisa dapat privilege dari sekolah misalnya, dari dispensasi dan seterusnya lah. Jadi kira-kira nggak tahu lah kira-kira apa yang kemudian menjadi tujuan dan motif dan angan-angan ke depan. Ya nggak tahu sampai hari ini. Kemudian saya mengenal kemudian ada soal manajemen dan memang berkesenian hura-hura yang menurut saya pada saat itu juga perlu di manajemen atau pengelolaan atau
harus misalnya berideologi apa-apalah bahasanya saya kira-kira Ideologi kesenian. padahal dia ini seorang ngerti lah. Ya. Bos Agis paham? Ya kira-kira pancet belas apa? Tetap blender lah. Blender. Lah akhirnya saya menemukan bahwa ya pertama kali saya kemudian mengenal hingga hari ini, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah ini adalah tapi saya harus berkata jujur. Jujur no. Ya kira-kira ya segini-gini baik. Ini Ini serius, bukan berarti kemudian saya harus menghantam diri saya sendiri atau maksudnya ini baik ya Mas. jadi kalau dulu itu Mas ya, kalau saya waktu itu masih SMA kelas 1 kemudian saya ikut porseni gitu ya. Pada situasi dan kondisi saat itu barangkali itu kira-kira podo karo Mas. Sama halnya dengan ketika saya mendampingi teman-teman SMA saat ini, maka situasinya dan kondisinya hampir sama gitu. Jadi apa yang saya dapatkan ketika berarti berapa puluh tahun yang lalu itu, dengan misalnya saya menemani teman-teman berproses sekarang, termasuk kemudian bicara soal pengelolaan event dan dalam tanda petik misalnya perlombaan begitu, ya sama. Artinya orang yang kemajuan itu tuh? Saya nggak paham. Kira-kira apa emang kehidupan kesenian memang harus seperti itu? nggak boleh harusnya. Harusnya nggak boleh. Artinya enak sing ora beres atau ada masalah? Mestinya ada yang tidak beres di sana. Menurut jenengan gimana yang tidak beres? Mestinya ada yang tidak beres. Gitu. Lagi-lagi saya tidak tahu harus saya mulai dari mana, tapi kalau bicara soal bahasa, atau kalau misalnya saya harus memilih bahasa itu, memilih kalimat itu ya kira-kira tata kelola yang tidak baik. Oke. Jadi tata kelola kesenian yang belum yang sempurna lah. Belum sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah lah. Kira-kira gitu kan ya. Andra the Coben. Oke, berarti di soal urusan ini ya, pengelolaan ya. Ya. Di manajemen keseniannya. Saya harus memastikan itu. Oke. Nah, misalnya ini harus diperbaiki Mas Nanda. Jadi pengalaman berkesenian yang sangat panjang dari zaman sekolah sampai sekarang menjadi ketua umum Dewan Kesenian Jombang ini kan ketemu benang merah jenenge tata kelola itu ya, yang harus disempurnakan. Kira-kira umpama mulainya dari mana? Ya, harus bersamaan memang. Satu dari persoalan basis kesenian. Oke lah ya. Basis kesenian itu artinya bahwa kita memiliki banyak kantong-kantong kesenian, kita memiliki banyak sumber-sumber akar rumput misalnya, yang saya kira mereka bergerak, mereka itu kemudian melakukan aktivitas dengan caranya masing-masing, dengan tata kelolanya masing-masing. Oke lah, saya anggap bahwa itu adalah tradisi mereka di dalam satu internal komunitas. Tetapi teriring waktu, kemudian kalau kita bicara soal dalam tanda petik bagaimana tata kelola berkesenian yang baik, maka saya kira dibutuhkan tidak hanya soal kemudian habit di internal mereka komunitas, tapi ini dalam kerangka kemudian kita belajar untuk memaknai tata kelola yang baik menurut pandangan universal gitu ya. Kita nggak mungkin kemudian bicara soal komunitas itu kemudian seolah menganggap bahwa kita itu adalah komunitas yang baik.
komunitas yang baik, komunitas yang paling baik atau sempurna tadi, atau minimal pada zona yang nyaman lah, menurut kita gitu. Nyaman, ya. Itu saya kira nggak baik pula gitu. Nah, itu bicara soal internal komunitas gitu ya. Yang kedua soal peran dalam hal ini. Ya apa awak dewe itu hidup di satu negara yang kemudian dikelola oleh yang namanya misalnya pemerintah gitu ya. Nah, pemerintah punya tanggung jawab, akar rumput juga punya tanggung jawab, dan saya kira tanggung jawab ini juga kapasitasnya juga berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini maka pemerintah punya peran yang harusnya dalam tanda petik lebih, karena tugas mereka adalah mengelola, karena mengelola masyarakat, mengelola masyarakat. Nah, kita persempit bahwa yang dikelola dalam hal ini adalah kesenian, maka tugas pemerintah dalam hal ini yang mengelola kesenian, gitu ya, mengelola kesenian. Kesenian dan banyak sekali jajaran komunitas, maka dibutuhkan pula tata kelola yang, nah ini saya kira begini, yang minimal menjadi solusi bagi kebutuhan komunitas dalam satu wilayah. Jadi nggak bisa juga sebenarnya. Yang saya maksud kemudian bicara tata kelola yang universal itu tidak pula harus kemudian kita mengadopsi dari satu wilayah tertentu, tidak juga, karena nggak akan mungkin, karakteristik juga berbeda juga, kebutuhan mereka juga berbeda, kemudian macam-macam lah, jadi kebutuhannya berbeda juga. Nah, dalam hal ini taruhlah misalnya pemerintah daerah itu harus mampu menangkap itu. Yang pertama misalnya kebutuhan komunitas itu apa sih? Komunitas itu beragam. Minimal ada nggak sekarang misalnya analisis mengenai komunitas-komunitas kesenian, baik yang mulai dari tradisi atau apapun lah, pesantren yang misalnya kalau kita kemudian pemetaan itu ya, pemetaan lah, apakah ada kemudian studi analisis mengenai pemetaan komunitas, pemetaan komunitas berkaitan dengan ini harus seperti itu mungkin ya. Ya diksi-diksi itu yang mungkin bisa diduiti itu loh. Iya. Saya nggak tahu apakah kemudian diksi-diksi yang berupa kalimat itu kemudian akhirnya semacam justru mempersempit misalnya dalam hal ini pengelola anggaran untuk kemudian tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi soal nomenklatur itu pilihan bahasanya atau pilihan kalimatnya itu nggak bisa diolah lagi, nggak bisa luas gitu, sehingga akhirnya dia segitu. Kemudian kalaupun toh misalnya berakselerasi itu nggak bisa gitu, karena kualitas SDM-nya yang kurang bisa memahami dan menerjemahkan. Nah, itu yang ingin saya katakan untuk yang poin ketiga. Maksudnya gitu. Sekali lagi saya nyuwun ngapunten, bukan kemudian underestimate lah ya. Tidak. Itu hanya saya kira soal kebiasaan lah. Saya tahu persis begini. Jadi akselerasi program itu di dalam Renstra misalnya ya, itu saya kira tidak optimal. Akselerasi program itu tidak optimal. Jadi begini, maksud saya beginilah. Yang saya tahu bahwa terjadi pengulangan program yang secara substantif sesuai dengan kebutuhannya. Yang secara substantif sebenarnya tidak ada pergerakan atau tidak ada progres terhadap misalnya
pengembangan misalnya, tidak ada progres di dalam pola-pola pemajuan misalnya. Kalau kita merujuk soal itu, ya kalau kita misalnya merujuk pada satu undang-undang pemajuan. Nah, itu yang berikutnya. Yang terakhir, kalau misalnya bicara soal pengelola regulasi gitu, ini kayaknya ada yang salah lah dengan, saya nggak tahu. Kalau dulu kita mengenal misalnya sentralistik, sekarang desentralistik gitu misalnya. Ya, otonomi. Ya, kalau bahasa sekarang misalnya otonomi daerah gitu misalnya. Saya nggak tahu apakah memang ada satu ketidakresponsifan atau orang tanggap gitu ya, atau orang digagas atau memang sengaja dilambatkan, atau memang terjadi satu apa namanya ya tadi. Jadi ini nggak bisa dikelola, ini nggak bisa diakselerasikan, ini nggak bisa dikembangkan gitu. Jadi program yang kemudian secara terus-menerus dan bertahun-tahun ini sudahlah, itu memang menjadi satu kemandekan gitu misalnya ya gitu. Saya nggak paham lah rutinitas itu misalnya. Tapi saya kira itu ada problem di sana. Harusnya dengan misalnya pilihan otonomi daerah, harusnya daerah itu sebenarnya mampu berakselerasi terhadap program. Program apapun itu termasuk dalam hal ini adalah urusan kesenian gitu. Tidak harus kemudian mengaca pada pusat sebagai epicentrum misalnya pengelolaan negara gitu ya. Tidak harus. Yang paling penting ranyalai adat, ranyalai hukum, wes jelas lah kira-kira begitu lah. Kalau kita memang negara hukum, maka prinsipnya adalah tidak menyalahi hukum, itu tidak menyalahi aturan. Kira-kira begitu. Nah, itu saya kira problem yang sangat mendasar. Terlepas nanti misalnya, nah kalau begitu jawabannya kan tinggal kemudian bicara soal perbaiki kualitas SDM pengelolanya misalnya gitu. Sebenarnya juga tidak semudah itu juga sebenarnya. Tidak semudah itu sebenarnya, karena kalau bicara soal rentetan peristiwa dan kronologis gitu misalnya, itu saling berkaitan. Nggak bisa. Kalau kita bicara soal pejabat negara yang mengurusi kesenian gitu misalnya, itu juga kemudian tidak bisa selaras dengan misalnya aspek-aspek kebutuhan kepegawaian begitu, nggak bisa gitu. Kadang-kadang makanya nggak bisa konsisten gitu. Orang yang kemudian sangat tidak paham dengan misalnya kesenian bisa jadi kemudian jadi pejabat kesenian gitu, atau yang kemudian secara kompetensi juga misalnya baik gitu ya belum tentu juga bisa mengelola kesenian, karena memang terbentur soal misalnya rutinitas dan program yang memang dari hari ke hari ya begitu. Ya, Cak Nanda, kita kan sebenarnya tadi jenengan mendiko soal bahwa aktivitas kesenian kita itu hanya rutinitas, ya kan, rutinitas yang seperti itu, termasuk pengalaman jenengan dari sekolah sampai sekarang itu kan mendampingi. Nah, kayaknya kan kita Jombang ini kan sudah punya lompatan tuh. Kalau nggak salah tahun ini kita mau bangun gedung kesenian. Kalau nggak salah, kayaknya Dewan Kesenian bisa terlibat kan? Alhamdulillah. Bisa terlibat. Nah, apakah tidak kan ada kesenjangan nanti antara eksistensi yang ada yang rutin itu dengan tuntutan pada kehadiran gedungnya ini? Ada sedikit misalnya pesimistis pesimisme gitu dengan rangkaian itu ya. Tetapi saya kira momentum Kabupaten Jombang memiliki gedung kesenian itu sebenarnya adalah satu momentum yang baik, satu momentum yang sangat strategis gitu ya kira-kira, untuk kemudian kita bicara soal tata kelola kesenian yang di Jombang. Prinsipnya itulah. Jadi
bicara soal gedung, soal produk, infrastruktur yang seolah-olah menjadi sangat monumental begitu. Itu adalah satu momentum. Meskipun sebenarnya gedung kesenian tidak hanya satu-satunya momentum yang baik juga gitu. Tidak harus bicara soal gedung kesenian juga, tapi minimal dalam satu upaya tata kelola kesenian baik, kita bisa mulai dari produk yang bernama gedung kesenian itu sebenarnya. Artinya mungkin kalau gedung kesenian terwujud itu bisa menjadi tanda kutip alat untuk melakukan akselerasi penyelenggaraan atau pemajuan keseniannya itu ya. Itu saya kira otomatis. Itu otomatis sebenarnya. Itu sebenarnya otomatis. Kenapa saya bilang otomatis? Karena memang sebuah resiko gitu loh. Sebuah resiko bahwa ketika ada produk yang kemudian saya kira berkaitan erat dengan kebutuhan dasar konco-konco komunitas, gak akan mungkin dan Pemda nggak akan mungkin kemudian menafikan itu. Yeah. Harusnya begitu ya. Harusnya dalam tata idealnya harus seperti itu. Harusnya begitu. Ya, makanya kita kemudian dalam hal ini sangat mendorong sekali pemerintah daerah untuk kemudian bicara, berdiskusi, berembuk dengan segala aspek masyarakat kesenian di Jombang. Untuk apa? Untuk menyongsong lahirnya gedung kesenian itu sebenarnya. Yang paling krusial apa Mas Nanda terkait dengan gedung itu? Satu sebenarnya yang paling krusial adalah beginilah. Pengelolaan lah ya. Tata kelola ya. Iya, pengelolaan gedung kesenian lah ya. Termasuk juga misalnya bicara soal kalender event. Iya. Ya. Karena kalender event itu saya kira menjadi tonggak, menjadi satu hal yang prinsip bagaimana sebuah wilayah itu hidup gitulah kira-kira itu. Ya hanya itu sebenarnya, taruhannya hanya itu. Kalender event itu, bagaimana sebuah penyelenggaraan event yang dilakukan secara rutin, kemudian bertahap, berkualitas. Ya itu sebenarnya. Tapi enak guyonan kan. Iya. Sebelum masuk tentang kalender event, aku ingin ngobrol karo kanca-kanca yang kalender event, dikirimi kalender karo event. Kirim Januari. Gak apa-apa Mas. Tinggal kayak merah, pulpen gitu. Iya. Enggak. Jadi ini ya, nanti kan bagaimanapun setelah gedung ini jadi, dia akan menjadi salah satu ikon, kan? Ikonnya Jombang gitu kan. Karena misalnya bagaimanapun dulu kita nggak punya namanya gedung kesenian, sekarang kita punya. Terus bagaimanapun juga saat yang lain, daerah lain belum punya kan, ini jadi atensi juga kan ya, untuk daerah lain. Iya, akan jadi daya tarik juga. Iya. Kalau boleh menurut pendapat jenengan, nanti saat gedung kesenian itu berjalan, dioptimalkan, dikelola, gak ngisi-ngisi nih gitu ya, dalam tata kelola terutama, saran jenengan atau opini jenengan gitu? Iya, jadi yang pertama bahwa yang harus dilakukan ya itu harus berembuk lah ya. Karena barangnya kan belum ada, barangnya belum ada dan ya harus dipersiapkan gitu. Makanya. Jadi ketika nanti misalnya itu ada, maka nggak lagi kemudian kita balik lagi mempersiapkan mulai dari nol. Jadi ngiras-ngirus, jadi siap gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, beginilah soal kemudian
wong kanca-kanca kesenian iku ono duwite gak ono duwite iku nyatane ya mampu lho Mas, Mas. Mbok mlaku, mbok mlayu, mbok timi-timi, mbok Tapi tetap berkarya. minimal tetap Berkarya. bikin aktivitas, Aktivitas, ya. bikin aktivitas. Itu prinsipnya. Sehingga kemudian memang pemerintah kabupaten melalui misalnya pengelola nanti siapa, gitu ya. Pengelola nanti siapa memang ya harus berbagi peran di sana, harus berbagi peran. Kalau misalnya berbagi peran, saya langsung tak tabrak wae. Dewan Kesenian Jombang perannya di mana? Oh, wah iki. Yola. Harusnya kalau misalnya menjadi mitra dalam hal berkesenian, maka harusnya kita menjadi apa ya? Jadi begini, tidak lagi kemudian Dewan Kesenian itu hanya semacam memberikan pertimbangan, tidak hanya sekadar memberikan pertimbangan. Sekadar memberikan pertimbangan itu pengertian saya itu begini loh. Oh, harusnya begini, harusnya pengelolaan begini. Sebenarnya tidak hanya soal itu sebenarnya, tapi lebih kepada satu hal yang sifatnya praksis gitu, keterlibatan secara teknis lah, bagi pengertiannya nanti jangan diasumsikan bahwa teknis itu menjadi semacam event organizer, operator, bukan lah, tapi semacam teknis mengenai hal-hal yang harus disiapkan selama misalnya bergulirnya tahun, atau macam-macam lah. Jadi atau semacam istilahnya kuratorial. Kuratorial Misalnya sepanjang tahun itu ada kalender event apa saja, nanti yang menentukan orane itu atau bukan orane, kualifikasinya itu di Dewan Kesenian ya. Saya kira itu hal yang praktis ya. Salah satu dari sekian banyak hal yang praktis, salah satunya adalah itu loh. Nah, harapan kami itu sebenarnya seperti itu, bahwa yang punya, karena kita nggak punya anggaran gitu ya. Sampai hari ini kita nggak punya anggaran, nggak ada macam-macam lah, sehingga kita mau ngapain juga kemudian sudahlah, saya kira kan lebih praktis dan lebih menarik bahwa teman-teman komunitas yang bisa beraktivitas dengan lebih bebas daripada kemudian bicara soal Dewan. Karena Dewan Kesenian bukan komunitas, Dewan Kesenian hanya kemudian yang menyatukan pendapat teman-teman. Tapi tetap saja kan Dewan Kesenian itu kan organisasi yang strategis kan, tetap saja strategis. Dalam konteks itu iya. Dalam konteks itu memang kemudian Dewan Kesenian dianggap sebagai organisasi yang kemudian mewakili dalam tanda petik konten-konten yang ada di akar rumput. Karena kalau saya tidak salah membaca kan dia fungsinya menjadi kolaborator kan, kolaborator, terus akselerator dan agregator. Betul. Bahasanya ngeri. Wah. Dia menyimpulkan ketika ini juga Cananda. Oke. Kalau sudah seperti itu, jadi tadi Cananda sudah ngerti soal eksistensi kesenian, komunitas, terus kita punya gedung yang akan dijadikan insya Allah tahun ini kalau nggak salah. Tapi masalahnya di mana belum ada bantuan dana misalnya, bukan. Jadi kan ada sesuatu yang anomali itu ya. Iya. Ada yang anomali. Nah, bisa nggak misalnya teman-teman di ekosistem komunitas seni ini itu mengajukan lahirnya sebuah regulasi. Kalau saya boleh menyebut, kalau kita udah punya gedungnya, sudah punya ekosistem komunitas seniannya, terus punya Dewan Kesenian, bisa nggak misalnya kita ini berembuk bareng-bareng rumus sing jenenge misalnya mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesenian. Saya kira sangat mungkin sekali, dan saya kira kan justru ke depan itu sebenarnya sudah sangat lengkap kalau kita bicara soal amunisi begitu ya. Kalau memang tujuan sasarannya adalah
bicara perda. Kalau begini, karena perda itu menjadi sangat penting bagi keberlanjutan kesenian di satu wilayah sebenarnya. Dalam hal ini misalnya Jombang. Bicara perda itu menjadi kunci. Landasan hukum lah, saya kira itu lah, cantolan hukum, payung hukum atau istilahnya apapun terserah. Tapi yang jelas bahwa perda itu menjadi penting, peraturan daerah itu menjadi penting. Toh itu nanti juga akan diimplementasikan dalam berbagai hal, saya kira kan itu. Nah, perda itu kan begini, kadang-kadang apalagi sekarang sudah ada undang-undang kemajuan budaya, nah itu yang paling penting lah ya. Nah itu perlu disadari betul. Dari undang-undang kemajuan budaya yang kemudian disahkan oleh pemerintah melalui DPR sekitar 2017, 5 tahun yang lalu itu harusnya sudah terespons dengan baik hari ini gitu. Minimal tidak hanya bicara dalam sekup penerjemahan pada pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Oke lah, kita sudah punya PPKD yang kemudian telah disusun oleh Dikbud 2 tahun yang laluan lah, kira-kira itu. Sudah dalam bentuk buku, sudah gitu ya. Meskipun sebenarnya ada hal-hal yang memang belum terdefinisikan dengan baik di sana. Tapi nggak masalah, tetapi minimal ono pegangan PPKD. PPKD undang-undang kemajuan budaya sudah, PPKD sudah. Nah ini tinggal menguatkan saja sebenarnya dengan perda. Dengan misalnya perda. Ya kalau itu sudah lengkap berarti Jombang keren ya. Sudah keren, sangat keren sekali, sangat keren. Saya kira begini, ini bukan soal budaya sungguh-sungguhan, enggak. Memang fakta kemudian kalau kita bicara soal fasilitasi mengenai urusan kesenian, maka sebenarnya mau tidak mau kita patut mengapresiasi lah, oke gitu. Kita patut mengapresiasi dan sangat tabik dan sangat menghormati lah kepada misalnya pimpinan daerah terpilih hari ini, baik bupati maupun wakil bupati Jombang yang kemudian mengkerangkai kebutuhan seniman dalam satu bentuk produk dalam bentuk kesenian. Saya kira itu patut diapresiasi dan patut luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dan mau tidak mau kita harus menghormati lah, tertabik pada mereka. Persoalannya kemudian, oke, sekarang sudah selesai dan mau tidak mau tinggal kemudian masyarakat kesenian Jombang yang kemudian harus menyambut itu dengan satu inisiasi termasuk yang kemudian panjenengan bicarakan tadi yang dengan coba padang bulan padang iku ya rina rembulane sing awe-awe ngilingake aja